ya, insya Allah ini yang kameranya masih tertutup sepertinya sudah siap semua Bu Vivi. Kita mulai saja ya, nggak apa-apa ya? Oke. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, para peserta dan para parents ya, yang hadir pada pagi hari ini di webinar Hikari. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memperoleh ilmu dan bincang-bincang mengenai tipe kepribadian manusia. Alhamdulillah Bu Vivi selaku psikolog ya, sekaligus pimpinan Hikari mau berbagi ilmunya pada kita. Insya Allah ilmu kali ini sangat bermanfaat buat kita ya, sebagai orang tua, untuk bisa mengenal potensi anak-anak kita ya, sehingga kita bisa membantu mengembangkan potensi mereka. Dan sangat bermanfaat sekali bagi para guru ya, seperti saya yang insya Allah berhadapan dengan berbagai murid yang berbeda potensi ya, berbeda latar belakang ya, berbeda sifat dan lain sebagainya ya. Insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ikhtiar kita, memberkahi ilmu kita, sehingga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat buat kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian dan para orang tua yang hadir pada pagi hari ini, bersyukur kepada Allah ya, kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bertafakuh fiddin, menambah ilmu pengetahuan kita ya. Insya Allah ilmu ini diamanahkan kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Para peserta webinar Hikari, setiap manusia itu dilahirkan dengan berbagai jenis kepribadian yang berbeda-beda ya. Kepribadian itu menggambarkan bagaimana cara seseorang itu dalam berpikir ya, dalam bertindak, dalam berinteraksi, dalam melakukan tanggung jawab dia ya, dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan kepada dia, termasuk amanah seorang anak ya. Karena anak itu adalah sumber daya manusia ya, jadi kita harus memperlakukan mereka dengan sikap yang manusiawi. Nah, kita juga perlu mengenal bagaimana kepribadian kita ya, agar karakter dan potensi yang ada di dalam diri kita bisa dioptimalkan ya. Karena sesungguhnya usia kita ya, yang hadir di sini ada para orang tua, walaupun usia kita sudah menginjak usia dewasa ya, 40 tahun ke atas, itu sebenarnya kita masih punya potensi yang bisa dioptimalkan ya. Nah, selain mengenal kepribadian diri sendiri, kita juga bisa nanti belajar untuk mengenal kepribadian orang lain ya, di sekitar kita ya. Ini bertujuan agar kita bisa saling memahami bagaimana seharusnya kita bersikap dan bereaksi terhadap mereka. Alhamdulillah Bu Vivi sudah hadir ya, sudah standby sejak pagi. Maka peserta pun insya Allah akan siap mendengarkan Bu Vivi ya. Pada Bu Vivi langsung saja saya persilakan. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya ibu-ibu? Ya, di sini juga ada adik-adik nih. Adik-adik saya ada Lili, ada Cahaya, ada Naifa juga nih yang sudah sudah hadir di sini ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, dan juga bahagia gitu ya, di antara berbagai keterbatasan yang kita miliki ya. Alhamdulillah, insya Allah lebih banyak daripada ya mungkin cobaan-cobaan yang kita hadapi ya selama masa pandemi ini. Baik,
mempersingkat waktu ya, hari ini kita akan bicara tentang kepribadian. Saya share screen ya. Mungkin saya izin stop videonya supaya nggak terlalu berat, komputernya khawatir hang ya. Bentar ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu Vivi. Bentar, saya naikin ke atas dulu. Ini baru tadi pagi bikin PPT-nya. Masya Allah. Alhamdulillah tulisannya udah dicicil ya di Remaja Hikari kemarin ya. Jadi sekarang nama-namain sedikit. Oke, kita akan bicara tentang tipe kepribadian manusia ya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena ada kita tahu bahwa mengenal diri kita sendiri merupakan satu bagian yang sangat penting agar kita bisa berhadapan dengan orang lain. Ketika kita mengenal diri kita, biasanya firasat kita tentang orang lain itu benar gitu. Jadi ketika kita bisa menganalisa, oh saya ini kelihatannya sedang sedih, ini kelihatannya sedang happy gitu ya. Kemudian kita juga tahu apa-apa yang membuat kita sedih, apa-apa yang membuat kita happy. Biasanya kita juga akan bisa melihat itu dari sisi orang lain ya, di luar diri kita gitu. Di sini ada seorang ulama yang namanya Yahya bin Mu'az ya, yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini banyak orang yang mengatakan ini hadis ya, tapi Imam Nawawi mengatakan bahwa ini adalah perkataan seorang ulama besar yang kemudian dianggap sebagai hadis, padahal bukan ya. Arti dari kata-kata Yahya bin Mu'az ya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu ya. Sementara Imam Nawawi menyatakan bahwa barang siapa, ungkapan ini berarti ya, barang siapa yang mengetahui kelemahan dirinya serta ketergantungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia akan mengenal kemahakuasaan Tuhannya dengan kesempurnaan dan sifat-sifatnya yang maha agung gitu. Jadi memang kita didorong untuk mengenal apa sih kelebihan dan kekurangan kita sendiri gitu ya. Kita diminta untuk mengenal kira-kira apa sih yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa gitu ya. Kan orang tuh berbeda-beda ya tingkat kekuatannya gitu. Apa sih yang membuat kadang-kadang misalnya orang yang terlalu sedih itu bisa saja dia akan digelincirkan oleh setan gitu ya dengan semakin menghembuskan ya waswisus gitu ya. Tuwaswisu fi sudurinas ya di dalam hati orang tersebut sehingga akhirnya jatuh ke dalam depresi gitu ya. Kemudian juga misalnya ada orang yang terlalu happy ya, itu juga bisa dihembus-hembuskan oleh setan sehingga misalnya kebahagiaan yang terlalu tinggi ya, kegembiraan yang terlalu tinggi akhirnya membuat dia menyalurkannya ke dalam hal yang maksiat seperti itu. Makanya kita diminta untuk melihat diri kita sendiri, membaca diri kita gitu ya, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita bahagia, kemudian apa yang membuat kita marah gitu ya. Kira-kira kita ini orang yang sensitif atau enggak gitu ya. Kalau kita sensitif berarti kalau kita tahu ya kita sensitif berarti kita berusaha untuk melihat apa sih yang membuat saya gampang baper gitu. Kemudian kita berusaha untuk menghindarinya atau kita bisa mengantisipasi ya kebaperan tersebut gitu ya. Kalau anak-anak muda kan biasanya suka baper, akhirnya kalau baper itu jadi malas ngapa-ngapain gitu ya. Mengurung diri di dalam kamar seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya, apa pentingnya ya? Pentingnya mengenal kepribadian
adalah pertama kita bisa menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri gitu. Kalau kita tahu apa kelebihan dan kekuatan kita, kita bisa mengantisipasi apa-apa yang akan kita hadapi gitu dengan kelebihan dan kekuatan kita sendiri. Ya, kemudian belajar bagaimana menonjolkan sisi positif kita dan mengurangi sisi negatif. Ya, dan paham bahwa hanya karena orang lain berbeda bukan berarti mereka salah gitu. Mungkin tipe orang tuh ada yang misalnya kalau ada orang yang sukanya nyuruh-nyuruh, ngebosi gitu ya. Kita bahas tipe kepribadian ini termasuk dalam kepribadian yang mana gitu ya. Terus kita ini tipe orangnya yang senang bebas gitu ya, ceria, nggak suka terlalu ditekan gitu. Tentu ini akan saling bertabrakan gitu. Jadi tapi bukan berarti kedua orang ini buruk ya. Kedua tipe kepribadian ini bukan sesuatu yang buruk ya. Bisa saja kalau misalnya diatur ya, kemudian juga saling bertenggang rasa dan berusaha untuk beradaptasi, mereka akan bisa menjadi satu pasangan yang hebat gitu. Jadi satu tim yang hebat ya di dalam misalnya dalam satu rumah atau dalam satu organisasi tertentu gitu. Nah, kemudian sebelumnya kita masuk nih dari definisi dulu ya, karena mungkin kadang-kadang kita suka bingung kepribadian itu apa sih gitu ya. Kemudian apa bedanya sama karakter? Kemudian juga apa sih yang mempengaruhi kepribadian dan apa yang mempengaruhi karakter gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya kepribadian ini disebut personality ya, beda dengan karakter ya, dalam bahasa Inggris karakter ya. Dibedakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu agak blur ya artinya gitu. Kita menganggap orang yang punya kepribadian yang baik, orang yang punya kepribadian yang hebat, mungkin itu sama dengan karakter ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mikirnya seperti itu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris ternyata berbeda, ada personality, ada juga karakter ya, seperti itu. Nah, kepribadian itu sifatnya adalah genetik ya, terkait dengan proses kerja hormon-hormon di otak kita ya, ada neurotransmitter di otak kita yang mungkin setiap orang tuh kadarnya berbeda-beda gitu. Dan ini yang membuat kepribadian orang tersebut berbeda-beda sesuai dengan kadar neurotransmitternya atau kadar hormon yang ada di otak ya. Misalnya kalau dopamin ya, dopamin itu hormon yang membuat kita senang ya, seperti semacam reward ya, misalnya kita kalau dipuji kan kita senang. Nah, itu dopaminnya meningkat gitu ya. Terus hormon serotonin ya. Hormon serotonin itu ya hormon bahagia ya, yang mengatur mood kita ya. Kadang-kadang kita happy, kemudian kadang-kadang kita ngantuk, itu juga diatur oleh hormon serotonin ini. Oksitosin itu pastinya hormon cinta yang membuat kita merasa melayang-layang gitu ya. Kemudian juga ini juga sangat berpengaruh antara ketika ibu menyusui ya. Oksitosin ini banyak keluar di sini kalau memang bondingnya bagus antara ibu dengan anak sehingga mempengaruhi produksi ASI gitu. Dan kemudian endorfin. Endorfin ini hormon yang membuat kita bersemangat gitu ya. Dan ini kadarnya berbeda-beda pada setiap orang dan membuat dia menjadi tipe kepribadian yang berbeda-beda. Jadi ini adalah tipe dasar. Ya. Setiap anak itu biasanya punya sifat atau kepribadian yang dasar yang berbeda-beda dan itu bisa kelihatan dari kecil gitu. Makanya kan ada anak yang anteng gitu kan. Kemudian ada anak yang tipenya suka nyuruh-nyuruh, kemudian keras kepala, nggak bisa diarahin gitu. Kemudian juga mungkin ada anak yang ceria banget, suka ngomong gitu ya, ngomong mulu sampai kita yang dengerin tuh capek gitu. Nah itu adalah kepribadian dasar ya, personality yang dasar yang memang berasal dari genetik ya sifatnya seperti itu. Nah kemudian karakter itu ya, kalau karakter itu adalah kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikannya unik ya, berdasarkan apa yang sudah dia miliki sejak lahir ya, genetik ya, tadi kepribadian yang udah dia miliki maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya ya, dari lingkungannya, pola pendidikan orang tuanya, kemudian juga ketika dia sekolah dia dididik oleh guru seperti apa,
lalu teman-temannya seperti apa, ya, itu semuanya membangun karakter seorang anak gitu. Jadi karakter dapat juga disebut sebagai learned behavior. Jadi tingkah laku yang dipelajari, bukan cuma memang ada begitu saja gitu ya, tetapi dia dipelajari. Makanya kalau misalnya belajar pramuka itu kan ada pembentukan karakter gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau visi misi di sekolah, setiap sekolah tuh punya pendidikan karakter di sekolah tersebut, apa tujuannya, targetnya apa gitu, seperti itu. Karena memang karakter itu adalah dibentuk ya. Meskipun dasarnya misalnya dia ngebosi gitu ya, tapi kalau pembentukan karakternya bagus, maka itu akan bisa dipoles ya. Sifat-sifat yang mungkin terlalu keras gitu ya, bisa dipoles dengan pendidikan karakter, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada 4 tipe kepribadian ya, yaitu kepribadian yang sanguinis ya. Sanguinis ini katanya ekstrovert ya, gampang banget bergaul ya, mudah bergaul dengan orang lain, senang bicara ya, kemudian juga orangnya optimis gitu. Meskipun kadang-kadang kerjaannya nggak beres gitu ya. Karena dia suka lupa gitu kalau ngerjain sesuatu, terus dia exciting sama hal yang lain, akhirnya dia lompat gitu ke yang lain gitu. Jadi orang sanguin itu orang yang sangat ya tipenya tuh happy gitu, selalu pembawaannya tuh selalu happy. Kemudian ada yang melankolis ya. Melankolis itu kebalikan dari sanguin ini gitu ya. Introvert, kemudian pemikir ya, dan pesimis gitu. Karena dia terlalu mempertimbangkan sesuatu, akhirnya dia jadi kayaknya ini nggak mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Nggak seperti sanguinis yang main tabrak aja tanpa mikir ya, senang ngomong ya, senang bicara tanpa mikir juga gitu ya. Maka melankolis ini adalah kebalikannya. Lalu ada juga tipe kepribadian koleris ya. Koleris ini ekstrovert ya, dia senang bergaul dengan orang lain karena suka nyuruh-nyuruh gitu ya, suka memerintah gitu orang lain ya. Juga pelaku ya, dia senang mengerjakan sesuatu dan orangnya optimis. Lalu ada yang namanya plekmatis ya. Plekmatis ini anteng orangnya gitu ya. Makanya kalau punya anak plekmatis itu enak banget, anteng gitu ya. Terus kita tuh orangnya tuh easy going, happy aja gitu, nggak terlalu dipikirin, nggak baperan gitu. Lalu dia juga tipenya pengamat, nah tapi juga dia orangnya pesimis gitu, males berusaha, mager ya. Jadi kalau ada orang yang tipenya mager itu berarti pragmatis gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya di sini. Yang pertama sih sanguin ya. Sanguinis ini suka mengerjakan sesuatu dengan praktis ya, karena dia nggak suka terlalu mikir mendalam gitu ya, dia sukanya yang praktis aja gitu, tidak suka konflik ya, karena dia senang bergaul ya, senang pesta ya, senang kumpul-kumpul ya. Makanya mungkin orang sanguin ini adalah orang yang paling sedih ketika kita harus berada di rumah selama masa pandemi ini gitu ya. Mereka kan bete gitu, nggak ketemu orang, ketemunya sama yang itu aja gitu, maksudnya di dalam rumah gitu kan, nggak bisa ngerumpi ya. Jadi ini memang tekanan juga buat mereka ya, masa pandemi ini ya. Kemudian suka mengungkapkan ide dan perasaannya gitu. Jadi emang dia orangnya terbuka ya, suka menjadi bagian dalam kelompok ya, karena dia sukanya kumpul-kumpul, dia senang banget kalau ketemu banyak orang ya. Kemudian tidak suka hal yang mendetil ya. Tadi yang sukanya praktis-praktis ya, tidak suka orang yang suka mendesak dan banyak kontrol ya. Ini jadi kadang suka orang sanguin kalau ketemu sama orang koleris. Nah, ini bisa jadi kucing ketemu anjing gitu ya. Banyak berantem gitu. Nah, tapi dia juga gampang lupa juga, kalau sakit hati gampang lupa gitu. Jadi mungkin dia kadang-kadang suka nangis, tapi sebentar berikutnya ya dia udah ketawa lagi, udah lupa lagi kalau dia tadi habis sakit hati gitu, seperti itu. Kemudian suka bila orang setuju dan sejalan dengan dia, suka ketenangan dan harmonis ya, suka kegiatan sosial dan senang-senang, dan dia sangat suka dengan kejutan. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang sanguinis ini gitu ya? Ya tentu yang kita
memenuhi kebutuhan dasar dia, ya, menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, ya. Kemudian beri kesempatan mereka untuk mengungkapkan pikiran, ya orang sangun kan suka ngomong ya, dan dia tuh paling bete kalau disuruh dengerin gitu ya. Kalau nggak bisa dengerin lama-lama, dia pengennya ngomong gitu. Nah ini menjadi tantangan buat kita ya. Kadang-kadang anak saya kebetulan dia perpaduan antara koleris dan sanguin. Kadang-kadang dia tuh udah ngomong panjang gitu kan. Ini kapan berhentinya sih anak ngomong melulu gitu. Jadi ceritanya panjang banyak gitu. Dan kita harus mendengarkan apa yang dia katakan. Nah, kemudian beri pertanyaan siapa ya, siapa yang kira-kira bisa melakukan ini? Ya kita ngajak siapa ya kayak gitu-gitu ya. Mereka suka gitu ya. Kalau dikasih pertanyaan seperti ini. Karena kan berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, kemudian bantu mereka mengubah ucapan menjadi tindakan nyata. Nah, ini mungkin kelemahannya orang sanguin gitu ya. Mereka kan suka banyak ngomong gitu. Tapi mereka tuh kadang-kadang lupa mikir kira-kira ini bisa dilakukan apa enggak gitu. Jadi kita, orang-orang yang ada di sekitarnya perlu membantu mereka untuk mengubah ucapan itu menjadi tindakan nyata gitu. Step-stepnya seperti apa gitu ya. Mungkin ide-idenya banyak sih orang sanguin ini. Tapi bagaimana merealisasikan ide itu mereka kesulitan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian beritahu mereka apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita cerita orang ini sudah melakukan ini gitu ya. Jadi kamu apa yang bisa kamu beri kontribusi kamu apa gitu misalnya seperti itu. Lalu beri waktu untuk bersosialisasi ya supaya nggak bete sendirian gitu ya. Buat proyek jangka pendek dengan reward ya. Jadi kalau orang sanguin ini dikasihnya proyek-proyek jangka pendek aja gitu, karena mereka nggak tahan bekerja dalam waktu yang lama gitu ya. Dan dikasih reward gitu. Jadi mungkin atau kalau misalnya memang kerjanya besar, kasih step by step gitu ya tugasnya. Tunjukkan persahabatan yang saling menguntungkan dan fokus pada prestasi mereka supaya mereka bersemangat untuk terus mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, kemudian melankolis. Nah, ini melankolis ini tadi ya, seperti yang saya bilang adalah kebalikan dari orang sanguin ya. Kalau melankolis ini kalau misalnya dia tugas-tugas rutin, dia suka ide dan saran yang praktis untuk mengerjakan tugas-tugas rutinitasnya gitu ya. Nah, kemudian ingin tahu secara tepat hal yang sebenarnya diharapkan dari dia tuh apa gitu. Orang melankolis. Jadi kalau kita mau bikin target, kita bilang targetnya adalah ini. Kalau bisa kita menyelesaikan sampai seperti ini gitu. Orang melankolis itu pengen dapat target yang jelas ya dari pekerjaannya. Kemudian dia orangnya sangat suka kerapihan, nggak suka berantakan, ya, suka menyelesaikan apa yang telah dimulai, ya. Jadi dia nggak suka kalau kerja tuh setengah-setengah. Beda banget kan sama orang sanguin ya. Kalau orang sanguin suka lupa, lompat-lompat gitu ya. Tapi kalau orang melankolis dia harus selesai. Kalau mulai mengerjakan sesuatu harus selesai gitu. Kemudian suka rutinitas yang berlanjut, tidak suka konflik ya, karena orangnya baperan ya. Suka dibawa ke dalam hati gitu ya. Misalnya apalagi kalau misalnya ketemu sama orang sanguin ya, kemudian berantem, orang sanguin mah udah baik-baik aja gitu ya, 1 jam kemudian udah cerita-cerita lagi. Kalau orang melankolis tuh dipendem sampai mungkin sampai seminggu gitu ya, bahkan sampai bertahun-tahun gitu bisa berlanjut ya, seperti itu. Kemudian juga dia tidak suka berkonflik ya, suka hal teknis yang menuntut pemikiran dan perencanaan, sangat suka merencanakan gitu ya, sering khawatir, suka tugas yang khusus dan suka perintah yang jelas. Ini orang melankolis ya. Tapi memang orang melankolis ini sangat cerdas gitu, karena dia suka berpikir secara mendalam. Apa-apa yang dipikirkan itu benar-benar sampai pada satu kesimpulan gitu, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal ya orang melankolis ini. Dan saya melihat kalau orang-orang Jepang ini kebanyakan orang melankolis gitu. Jadi mereka itu suka perencanaan, suka benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aturan, itu kan melankolis banget ya. Beda dengan orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia mungkin kebanyakan cuek gitu ya, nggak terlalu dipikirin gitu. Nggak tahu itu masuknya kemana gitu. Seperti itu. Nah, cara berkomunikasi dengan orang melankolis ini, ucapkan sisi pro dan kontra secara seimbang. Ya, kita perlu memberikan alasan-alasan gitu ya dari apa yang kita ucapkan.
Lalu berlaku spesifik ya atau pasti mengenai perjanjian ya. Pasti kita harus kalau ketemu sama orang melankolis, kita harus benar-benar pasti ya, bikin janji itu juga harus pasti gitu ya. Lalu beri pertanyaan mengapa ya, karena mereka suka menganalisa ya. Jadi kita kasih pertanyaan mengapa hal ini terjadi gitu. Mengapa COVID itu terjadi? Mengapa kita harus di rumah aja gitu ya? Kalau punya anak melankolis, ini pasti kita capek ininya, karena kita harus mikir juga gitu. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu kadang-kadang suka dalam gitu. Jadi kenapa sih aku harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitu. Nah kan kita orang tuanya harus punya pengetahuan dong gitu ya untuk menjawab. Karena kalau misalnya nggak punya pengetahuan, mereka nggak akan puas gitu. Mereka justru akan mencari di tempat yang lain gitu. Nah ya seperti itu. Dengan berbagai macam hal ya, tentang berbagai macam hal juga kita harus siap untuk berdiskusi secara mendalam untuk menghadapi anak yang melankolis ini. Berikan data yang jelas dan akurat ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh malas mikir orang tuanya gitu ya, atau mungkin bosnya nggak boleh malas mikir ya. Ketika saya dulu waktu di Jepang itu ini ya, orang Indonesia kan sering share materi-materi Islam ya kepada mualaf Jepang gitu. Nah itu pertanyaan mereka tuh mungkin yang kalau menurut kita itu hal yang nggak perlu ditanyain gitu, tapi mereka tanyain. Ya, misalnya sholat itu kenapa harus seperti ini gitu? Misalnya harus bersedekap ya, kemudian tangannya itu harus nggak boleh. Kalau kita kan pakai mukena ya, kenapa orang Indonesia pakai mukena gitu ya? Kenapa kalau di Jepang itu muslimnya macam-macam gitu? Itu kan kita harus mikir jawabnya kan, karena mereka minta dalil yang jelas gitu, baik dari hadis ya, dari Quran ya, ataupun mungkin dari kalau untuk masalah ibadah kan harus jelas ya. Atau misalnya kenapa orang Indonesia kayak begini gitu ya, nggak sesuai sama Islam. Nah itu kan kita bingung juga jawabnya seperti itu. Nah kemudian hindari kejutan-kejutan, mereka nggak suka kejutan ya. Tunjukkan bagaimana mereka bisa mengerjakan ya. Jadi mereka butuh arahan yang jelas kan tadi ya. Kayak misalnya kalau anak yang melankolis ini disuruh nyuci piring gitu ya, maka kita urutannya tuh harus jelas gitu. Misalnya pertama ya piringnya direndam dulu pakai air supaya nasinya nggak keras gitu ya. Kemudian setelah itu baru dipakein sabun ya. Jadi urutan-urutan yang jelas dan ada alasannya gitu untuk setiap urutan tersebut. Lalu hindari konflik karena mereka baperan ya, hati-hati orang tua kalau menghadapi anak melankolis ini. Mereka gampang baper dan lama gitu sembuhnya baper itu. Jadi kita perlu berhati-hati ketika berbicara dengan anak melankolis. Lalu antisipasi pertanyaan mereka dan siapkan jawaban yang berbobot ya. Sabar dan berbicara dengan lambat saat memberikan hal-hal yang bersifat detail ya. Memikirkan kembali pemikiran Anda secara jelas. Nah, ini kita emang disuruh jadi pemikir juga kalau punya anak yang melankolis ini gitu ya. Kemudian berikutnya orang koleris. Nah, ini orang koleris ini juga orang yang sangat keras kepala, susah juga untuk dibelokkan kalau dia udah punya pendapat ya. Orang koleris ini suka ide baru, suka tantangan ya. Kemudian suka kegiatan yang banyak perubahan, dia suka dikasih proyek-proyek gitu ya. Misalnya kalau di organisasi, kita bikin ini ya, tolong kamu kerjakan gitu misalnya. Wah, dia senang banget tuh. Dia pasti akan bersemangat untuk melakukan itu gitu ya. Kemudian suka proyek yang membuahkan hasil ya. Suka menjadi bos atas dirinya sendiri. Dia nggak suka diperintah-perintah sama orang lain, tapi dia suka merintah orang gitu ya. Ini punya anak koleris ini siap-siap juga ibunya diperintah-perintah gitu. Kemudian suka segala sesuatu yang dikerjakan dengan cepat ya. Tidak suka dikendalikan orang lain, tidak suka bertele-tele atau terlalu detil ya. Kasih aja garis besarnya, biarkan dia kerja sendiri gitu ya. Suka hasil kerjanya dapat penilaian. Ya, berarti kalau misalnya kita bikin evaluasi ya, kita kasih penilaian ya, kita apresiasi juga ya. Orang koleris itu sukanya seperti itu. Nah, cara berkomunikasi dengan orang koleris ya.
Pertama, langsung ke pokok masalah, singkat dan spesifik. Dia nggak suka bertele-tele orangnya. Ya. Kemudian berikan tantangan untuk mengerjakan sesuatu, bukan perintah. Ya. Jadi kita kalau misalnya mau ngasih, kita kalau mau nyuruh orang koleris harus pakai strategi. Nggak boleh langsung, kamu tolong ini, kerjain ini gitu ya. Tapi kita bilang, nah, Umi punya tantangan buat kamu. Ya. Jadi, kamu sanggup nggak ngerjain ini gitu misalnya. Nah, itu kan beda ya, maksudnya sama-sama perintah, tapi cara komunikasinya beda gitu ya. Jadi, berikan tantangan untuk orang-orang koleris, karena mereka nggak suka diperintah gitu ya. Kemudian beri pertanyaan apa, contohnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Kemudian dia kan jadi kasih jawaban yang pasti gitu ya. Diskusikan dengan orientasi hasil, target apa yang bisa kita capai gitu. Kalau misalnya kita ngajak ngobrol ya, mungkin teman-teman teman yang koleris gitu ya, atau anak-anak ya dalam keluarga ya, yang mungkin ada yang koleris, maka orientasinya adalah hasil yang jelas, target apa yang bisa kita capai ya. Dalam 6 bulan ke depan, misalnya kamu harus sudah hafal berapa juz nak gitu. Kemudian kamu targetnya apa? Dalam bahasa Inggris misalnya TOEFL atau IELTS gitu misalnya. Kemudian memecahkan masalah dengan logis dan masuk akal ya, berdasarkan fakta objektif bukan subjektif ya. Subjektif itu berarti pendapat kita sendiri, pendapat kita pribadi. Kalau fakta objektif kan berarti ada data-datanya, ada bukti yang kuat ya untuk meyakinkan orang koleris ini ya. Cari permasalahan untuk diselesaikan, mereka senang sekali menyelesaikan masalah ya. Dukung ucapan dukung ucapan kita ya dengan postur tubuh yang tepat ya. Postur tubuh yang tepat maksudnya memberikan penghargaan ya, dengan senyuman, kemudian juga mungkin dengan tepukan di bahunya kalau laki-laki ya, atau mungkin dengan pelukan ya karena kerja keras mereka gitu, atau dengan hanya two thumb ya, kasih jempol aja, itu mereka udah senang banget ya orang koleris ini. Kemudian nah ini orang pragmatis. Pragmatis ini cinta damai, dan mereka itu sebenarnya sangat dicintai juga oleh orang-orang sekelilingnya karena nggak suka berkonflik gitu ya, dan cenderung penurut ya. Baik, kita lihat ya ciri-ciri orang pragmatis ini. Yang pertama, mereka suka kerja kelompok dan kerja sama gitu. Tapi mereka suka hal yang pasti. Jadi kalau misalnya mau ngasih tugas ke orang yang pragmatis itu harus jelas, ini tugasnya harus diselesaikan kapan, apa saja yang harus apa saja yang harus dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya mereka disuruh mikirin itu, biasanya mereka nggak mau. Mereka suka yang jelas-jelas gitu ya. Suka mengerjakan satu hal dalam satu waktu, ya mereka nggak suka multitasking. Jadi biasanya konsentrasi ya. Kalau misalnya kita makanya kalau orang-orang pragmatis, ya, saya ini termasuk orang yang pragmatis ya, agak mageran gitu. Tapi kalau misalnya, makanya kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu biasanya saya kasih per time waktu gitu. Misalnya Senin sampai Selasa ngerjain ini harus selesai. Rabu Kamis harus ngerjain ini selesai gitu. Jadi kalau misalnya multitasking itu agak berat gitu ya. Tapi kan tetap aja kita harus mengerjakan macam-macam ya di rumah ya sebagai ibu ya. Nah itu biasanya saya kasih waktu per jam segini sampai jam segini nemenin anak belajar gitu misalnya. Jam segini sampai jam segini ngerjain yang lain, ngerjain tugas-tugas kantor ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak suka pertentangan ya, mereka nggak suka konflik, suka keadaan yang stabil ya, tidak berubah. Makanya biasanya kalau misalnya ada perubahan, misalnya harus pindah rumah gitu ya, atau pindah tempat kerjaan, atau pindah sekolah gitu ya, buat anak-anak yang pragmatis ini, mereka tuh butuh waktu untuk beradaptasi gitu. Jadi kita perhatikan aja mereka, kemudian mungkin kita beri bantuan kalau memang mereka benar-benar membutuhkan gitu. Tapi kita nggak bisa menyuruh mereka cepat-cepat gitu. Ya harus kerjain ini cepat-cepat dong gitu misalnya. Kamu harus sudah bisa adaptasi di sekolah, misalnya udah waktu 1 bulan, nggak mungkin gitu. Orang pragmatis itu punya pace sendiri gitu ya kalau ngerjain sesuatu gitu. Kemudian suka hal yang praktis, ya semakin praktis semakin baik. Ya. Tidak suka perdebatan, tidak suka perubahan mendadak. Ya. Makanya kalau misalnya dikasih schedule terus tiba-tiba ada perubahan mendadak tuh paling bete ya. Orang pragmatis ya, termasuk saya paling bete gitu. Karena kita udah ngatur waktu gitu, tiba-tiba ini harus dipercepat ya misalnya.
harus yang tadinya masih ada waktu seminggu tiba-tiba jadi 3 hari. Kita kan jadi harus ngerombak semua aturan waktu yang udah kita buat gitu. Kemudian suka mengetahui lebih dahulu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dia karena nggak suka yang tiba-tiba, maka biasanya dia suka bikin jadwal, misalnya sebulan ke depan gitu ya. Kemudian juga kira-kira apa yang akan saya hadapi ya gitu ya. Tahun depan anak-anak mau masuk sekolah gitu, berarti kan harus ada anggarannya, kemudian juga ada perubahan waktu ya, perubahan pekerjaan segala macam. Nah, cara berkomunikasi dengan orang yang pragmatis, yang pertama kita berlaku menyetujui, maksudnya kita menyetujui apa yang dia kerjakan, apa yang dia ungkapkan ya. Meskipun kadang-kadang kalau nggak setuju itu juga jangan langsung to the point gitu ya, tapi kita puji dulu pendapatnya dia, kemudian kita cari tapi mungkin ada pendapat yang lain loh yang seperti ini gitu. Kira-kira menurut pendapat kamu bagaimana gitu, seperti itu. Kemudian jangan mendesak ya, nggak suka didesak-desak orang pragmatis itu. Tunjukkan minat secara tulus, beri pertanyaan bagaimana ya cara supaya kita bisa melakukan ini dengan baik gitu ya. Kemudian tunjukkan kesabaran ya, jelaskan dan tunjukkan hal yang bersifat detail secara perlahan-lahan. Kelihatannya kayak siput ya orang pragmatis itu ya, pelan-pelan gitu sukanya. Beri waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ya. Jelaskan sumbangan dan pelayanan berharga yang bisa mereka berikan. Berikan tindak lanjut dan dukungan secara penuh, dan tunjukkan keuntungan dari tindakan mereka. Jadi ini ya empat sifat utama ya. Sebenarnya ini teori yang udah diungkapkan oleh para ahli psikologi ini beberapa mungkin sampai ratusan tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini masih tetap dipakai ya, terutama di dalam psikologi populer ya. Sementara teori-teori kepribadian yang lainnya udah banyak sekali berkembang dan agak terlalu rumit juga gitu ya kalau mau dijelaskan semuanya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan cara bicara saya nggak terlalu cepat ya. Saya stop dulu share-nya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Vivi. Ya Allah, saya dengar materi tadi ya ketawa-ketawa sendiri, ya ngangguk-ngangguk gitu ya, karena memang kita berhadapan dengan 4 tipe kepribadian itu ya. Masya Allah, ini ilmu banget Ibu Vivi ya, Masya Allah. Peserta webinar Hikari ya, ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Kita diajarkan suatu ilmu untuk bisa saling memahami ya satu sama lain. Seperti baginda Rasulullah SAW itu sering mengajarkan rasa saling memahami, saling menghargai ya. Ini masuk ke dalam sebuah akhlak ya, akhlak. Nah, Rasulullah itu selalu berusaha untuk memahami orang lain ya, menimbang kondisi dan keadaan orang lain ya, bukan sebaliknya untuk minta terus dipahami ya, seperti itu. Ini luar biasa Bu Vivi. Ya, alhamdulillah peserta kita semakin banyak. Ini ada 23 orang ya, Masya Allah. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung saja. Ini ada chat nih Bu Vivi nih. Oh, di chat ya. Mungkin Mami dan saya masing-masing ada sesi koleris, melankolis. Iya, Bu Putri. Ini informasi berarti ya. Sebentar, oh ya, beberapa ustadz ya, saya bukan ulama ya, beberapa ustadz memberikan 4 sahabat Rasulullah ke dalam ibadah ini ya. Masya Allah ya. Hari itu mungkin tipenya pragmatis ya, kemudian hari itu koleris ya, sangat kuat ya kepemimpinannya. Kemudian kalau si Utsman ya, Utsman radhiyallahu anhu itu sebagai melankolis, dan Ali radhiyallahu anhu sebagai sanguin ya. Masya Allah, luar biasa ya. Pendapat beberapa orang ustadz ya, meskipun ya tahu bahwa
sahabat Rasulullah itu ya, karena mendapat didikan langsung dari Rasulullah, mereka itu karakternya sangat kuat ya. Kemudian juga nilai-nilainya sangat meresap ya di dalam diri mereka, sehingga mungkin karakternya itu kayak misalnya Umar yang tadinya koleris sejati gitu ya. Ketika dia menjadi khalifah, maka Umar sangat lembut sekali hati pada rakyatnya gitu. Ya, Masya Allah. Karena memang karakter itu adalah perilaku yang bisa dipelajari dan dibentuk ya Bu Vivi ya. Betul. Masya Allah. Terutama ketika kita belajar Islam ya, belajar nilai-nilai. Ya. Apalagi mereka tarbiyahnya langsung dari Rasulullah SAW. Benar. Ya luar biasa ya, Masya Allah. Baik, ini silakan yang mau bertanya bisa langsung atau nih sudah ada yang di chat nih Bu Vivi nih ya. Suami dan saya masing-masing ada sesi koleris dan melankolis. Saya suka kesal, suami pengen hasil cepat tapi nggak mau sabar mengerjakan prosesnya step by step. Nah ini yang ada, ini hanya informasi atau ada yang ditanyakan nih? Dari siapa nih? Satisfied Soul, ini kayaknya Mbak Gaya ya? Mbak Gaya atau bukan ya kira-kira? Boleh kalau mau langsung bertanya dengan pada Bu Vivi langsung, silakan. Maksudnya suaminya koleris. Solihah, Mbak Solihah. Iya. Tapi solihnya itu ya melankolis ya. Melankolis. Ya. Ya, Bu Vivi, gimana nih kalau misalkan ada apa namanya dua tipe kepribadian yang seperti ini ya, yang satu koleris, yang satu melankolis, baiknya gimana biar nggak banyak ribut nih Bu Vivi nih? Nah, itu makanya memang sih ya, kita dalam berumah tangga itu kadang-kadang suka kaget-kaget gitu ya, ketika pertama kali beradaptasi dengan karakter kepribadian pasangan kita gitu. Solih ini juga kelihatannya dari dua negara nih, ya. Suaminya kayaknya bukan orang Indonesia ya. Mohon maaf kalau salah nih Solih, udah lama nggak ketemu ya. Nah, jadi memang apalagi ya karakter satu bangsa kadang-kadang lumayan kuat. Kayak tadi saya bilang kalau orang Jepang itu melankolis kalau saya lihat ya. Dan Solih ini juga karena udah lama di Jepang, jadi kelihatannya agak tersibgoh juga melankolisnya. Tapi memang kita perlu akhirnya beradaptasi dengan pasangan kita gitu. Kalau memang sifatnya koleris seperti itu ya, suka merintah-merintah ya mungkin kita ungkapkan gitu, maksudnya saya punya jadwal sendiri atau saya punya step-step sendiri untuk bisa mencapai target yang udah kita sepakati bersama gitu. Kalau kita ungkapkan dengan kita komunikasikan dengan baik ya, mudah-mudahan suami kita bisa menerima gitu. Karena memang ya pengalaman pribadi juga gitu. Suami saya koleris ya, saya pragmatis ya. Kadang-kadang suka dianjrok-anjrok diapain ya? Kalau waktu awal-awal menikah itu ya saya akhirnya berusaha untuk ngikutin ritme dia gitu, punya target segala macam kayak gitu. Sementara saya orangnya nyantai gitu kan, pragmatis gitu. Nah tapi itu lama-lama kita harus bisa beradaptasi dengan pasangan gitu. Begitu juga suami kita gitu ya. Kalau misalnya dia udah tahu karakter kita seperti ini, berarti mungkin agak direm sedikit gitu ya. Ya sifat ininya suka nyuruh-nyuruhnya itu gitu. Dan sebagai istri ya tentu cara komunikasi kita yang mungkin berusaha untuk lembut gitu ya kepada pasangan, kemudian menerima pasangan itu apa adanya gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu insya Allah bisa membuat kita harmonis ya. Banyak belajar juga ya apa sih yang disukai oleh dan tidak disukai oleh pasangan kita gitu. Karena memang mungkin ya ini kalau dari para umahat di zaman dulu ya, mereka kan selalu memberikan kita nasihat ya untuk bisa memuaskan ya, mendapatkan ridho dari suami-suami kita ya, dari suami kita satu ya. Makanya kitanya banyak ya suami-suami. Jadi kita harus mendapatkan ridho dari suami kita gitu. Meskipun ya sebagai perempuan juga kita juga harus mengkomunikasikan perasaan-perasaan kita kepada pasangan gitu. Dengan cara yang baik ya, maksudnya enggak sambil marah-marah, enggak sambil ngambek gitu ya. Karena biasanya laki-laki itu mereka
kalau memang mereka akhlaknya baik, mereka akan bisa menerima gitu ya. Apa yang kita inginkan ya, apa yang kita ungkapkan. Ya. Bahkan kritikan-kritikan pun kalau diberikan dengan cara yang baik, ya kita keluarkan dengan cara yang baik, insya Allah mereka akan bisa terima gitu. Ya Bu Vivi, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ana. Ya, yang lebih berhak dan valid menentukan kita dominan di koleris atau melankolis atau plekmatis atau sanguinis kita sendiri atau orang lain, Bu. Bagaimana kalau ada semuanya tapi sedikit-sedikit? Mau minta tanggapan Ibu terkait Steven yang mendetek kepribadian lewat jari. Apakah itu valid, Bu? Silakan Bu Vivi. Oh iya. Pertama, kepribadian itu juga bisa bercampur ya. Maksudnya ada yang tipe kepribadiannya digabung antara koleris dengan sanguinis gitu ya, atau koleris dengan melankolis, atau bisa juga malah yang saling bertolak belakang ini bisa jadi ada gitu di dalam kepribadian kita. Misalnya sanguin dengan melankolis, nah itu kan dua tipe yang berbeda gitu ya. Tapi biasanya kalau dua tipe yang sangat berbeda ini, yang saling bertolak belakang ini bergabung, itu akan sangat capek buat pribadi sendiri ya, buat pribadi orang tersebut gitu. Karena misalnya dia lagi happy-happy, pengen pesta, terus tiba-tiba si melankolisnya mikir, ngapain saya bikin pesta ngeluarin banyak uang kayak gini gitu misalnya. Akhirnya dia jadi ini ya, jadi stres sendiri gitu kan. Yang satu pengennya pesta, yang satu mikir gitu kan, mikir mengkalkulasi keuangan, mengkalkulasi kira-kira waktu yang diperlukan untuk menyiapkan pesta segala macam gitu. Orang melankolis kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada tesnya sih, sebenarnya ada tesnya ya. Meskipun tesnya itu ya kalau dalam psikologi populer ya kita berusaha untuk meraba diri kita itu kepribadian yang kuatnya yang mana gitu. Jadi dari hasil tes itu kelihatan yang poinnya paling besar, berarti kita masuk ke dalam kepribadian tersebut gitu. Kalau misalnya kita udah bisa meraba kepribadian kita, biasanya kita akan bisa menebak kepribadian orang lain, meskipun mungkin nggak 100% benar gitu ya. Misalnya kayak karena saya udah paham, saya itu pragmatis, terus saya lihat anak-anak saya tuh ada yang koleris sanguin, ada yang koleris melankolis, ada yang pragmatis juga kayak saya gitu ya. Terus abinya ternyata koleris ya. Nah itu kita bisa berusaha untuk beradaptasi dengan karakter mereka gitu, dengan pola komunikasi yang tadi udah kita sama-sama pelajari gitu ya. Kemudian mau minta tanggapan tentang Steven. Nah Steven ini juga saya sering banget dengar, cuma memang saya belum pernah berusaha untuk memperdalam apa sih itu Steven gitu ya. Tapi yang pasti kalau cuma lewat jari itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Makanya kalau di dalam ini mungkin ya, saya nggak tahu apakah mereka membuat tes ini dengan dengan penelitian yang seperti apa, saya juga kurang paham. Tapi kalau saya yang udah belajar psikologi kayaknya merasa itu nggak mungkin hanya bisa melihat dengan jari terus dilihat kepribadian orang itu ya. Itu kelihatannya ya impossible ya. Walau alam mungkin ada penjelasan yang lainnya karena memang saya belum memahami atau belum mendalami ya tentang tes Steven ini. Begitu Bu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Bu Vivi. Silakan Bu Desi. Tadi sepertinya Bu Desi mau bertanya. Silakan Bu Desi. Tadi kayaknya Assalamualaikum. Ya. Nah, ya, Bu Putri. Ya. Yang saya mau tanyakan sih ini ya, memang ternyata kepribadian itu sangat berpengaruh pada pola asuh dan lingkungan ya. Jadi saya bertahun-tahun sampai 45 tahun lah ya kurang lebih itu, saya menganggap diri saya itu pragmatis sanguin. Nah belakangan ini setelah saya dalami ilmu kepribadian, maksudnya ikut apa segala macam tuh yang mendalami kepribadian ini, tes lagi, makin terus menelusuri masa lalu gitu ya, ternyata masa kecil ya, jadi dilihatin dari masa kecilnya, ternyata kepribadiannya tuh melankolis sanguin. Jadi baru ditemuin, oh iya ternyata saya melankolis ya, jadi terus ya alhamdulillah sih sekarang jadi tahu diri sendiri, tahu pasangan juga, tahu anak-anak juga. Cuma ya itu ya ternyata kan karena ibu saya itu sanguin sejati, ibu asuh, jadi saya punya 2 orang tua ya. Ibu ini saya juga sanguin gitu, jadi saya kecenderungannya sanguin dulu.
Nah, mungkin itu ya Bu, mau nanyanya sih itu apa memang segitu besarnya ya pengaruh lingkungan dan pola asuh gitu. Iya, kan tadi ya kepribadian itu kan memang mungkin sifatnya genetik ya dari neurotransmitter atau hormon-hormon yang ada di dalam otak kita, yang kadarnya mungkin beda setiap orang gitu ya. Tapi selain itu ya pengaruh lingkungan juga besar, sangat besar gitu ya, mempengaruhi karakter kita terutama gitu. Kalau misalnya mungkin Bu Desi kan ada sisi mungkin ada secara genetik ada sanguinisnya gitu ya, dan juga mungkin ada melankolisnya ya. Kayaknya waktu itu tesnya lebih waktu kita ngobrol tentang masalah Bu Desi. Itu masih sanguin nama apa? Pragmatis. Pragmatis sanguin. Ternyata melankolis ya ujung-ujungnya apa? Melankolis pragmatis. Jadi sanguin itu dari ibu saya terus ibu angkat saya itu sanguin dua-duanya. Ya, bisa juga pengaruh dari lingkungan itu kuat gitu. Kayak misalnya kebanyakan orang Sunda itu ramah kan. Bu Desi kan orang Sunda ya, Bu Desi? Saya sebenarnya Jawa sih, Wi. Oh, Jawa. Yang suami yang Sunda. Oh, gitu. Nah, itu biasanya orang Sunda itu ramah-ramah gitu. Kebanyakan juga ekstrovert ya. Dan mungkin ya kebanyakan juga sanguin gitu. Karena biasanya banyak orang Sunda yang saya temui itu ceria-ceria kayak gitu. Dan itu bisa sangat mempengaruhi diri kita ya, efek dari dan memang kalau misalnya kita dalam tes kepribadian ya di dalam buku Personality Plus itu memang ada sedikit-sedikit gitu efek kepribadian tersebut gitu. Tapi biasanya ada salah satu yang paling dominan ya. Yang akhirnya membuat kita menyimpulkan oh saya ini kayaknya tipe kepribadiannya lebih ke sini, ke arah sini gitu. Atau jangan-jangan melankolisnya itu ini Bu karena melewati berbagai macam cobaan selama ya. Enggak sih. Justru penelusuran dulu saya baru ngeh kalau waktu kecil itu saya itu gaya fotonya ya fotonya tuh melankolis banget. Terus saya baru inget dulu saya berantem sama kakak itu gara-gara warna sarung bantal sama spray beda gitu. Saya nggak mau beda gitu. Baru ingat jadi berantem dulu tuh dari hal-hal saya terlalu ya itulah ada ciri-ciri melankolisnya di situ gitu. Nah sama nih anak saya ini sanguin ya, yang saya tahu sih dia sanguin sama koleris. Tapi begitu dia masuk kelas takosus ya yang hampir dari pagi jam 6 sampai jam 6 malam dia di sekolah gitu ya, itu memang pengaruhnya besar banget gitu loh. Jadi sanguinnya itu hampir nyaris nggak kelihatan pertama. Yang kedua ya pokoknya apa dia karena faktor menjelang remaja ya. Jadi ada dua pemikiran saya sih antara dia memang lingkungan akhirnya membentuk dia atau memang kan kalau makin remaja itu kan mungkin lingkungan lebih berpengaruh ya. Apa lingkungan teman-temannya atau gimana saya juga masih dalam penelusuran. Iya. Nah, kalau masa ini ya peralihan antara anak-anak dan remaja itu memang banyak hormon-hormon yang membuat mereka tuh kadang-kadang stres gitu. Karena ada perubahan-perubahan dihadapi juga gitu, perubahan baik di dalam diri maupun perubahan dalam emosi-emosinya. Dan juga kan kemampuannya udah mulai berkembang kan, yang tadinya mungkin operasional ya, kalau dalam psikologi itu ada tahap-tahapan perkembangan kognitif atau berpikir ya. Nah sekarang ketika remaja udah mulai bisa punya rencana-rencana ke depan, kemudian juga mulai bisa menganalisa ya diri dia, lingkungannya, baik buruk segala macam itu udah mulai lebih kritis lagi gitu. Dan itu juga stresor juga buat remaja gitu ya. Di sisi dia itu sebenarnya masih kepingin banyak main, tapi di sisi lain dia udah besar, harus sudah punya target-target yang jelas gitu. Iya sih kayaknya. Mudah-mudahan ini ya happy lagi dia. Amin. Ya Mi, jazakallah Mi. Baik, terima kasih Bu Desi. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Oke, Mbak Fani, silakan Mbak Fani langsung. Ya, terima kasih Bu Putri.
Kak Vivi mau nanya dong terkait dengan kepribadian tadi. Apakah jenis pekerjaan yang dipilih sebaiknya juga sejalan dengan karakter gitu? Karena kan apalagi kalau di Indonesia nyari kerja juga susah gitu kan. Biasanya oh ya udah yang dapat Iya. apa kita masuk gitu, terus kita berusaha menyesuaikan diri gitu. Nah, namun mungkin buat yang bertentangan karakternya mungkin jadinya capek gitu kali ya, lebih cepat Iya, stres dan lain-lain gitu. Nah, ini terkait dengan ini sih apa ya? Bagaimana kalau situasi yang mengharuskan kita untuk beradaptasi gitu, tapi tidak sesuai dengan karakter kita gitu. Dalam hal ini lebih ke apa sih, baik diri kita sendiri maupun tim yang report ke kita gitu, bagaimana cara kita membantu mereka untuk bisa melalui tantangan-tantangan yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka gitu. Nah ini sih sebenarnya apa ya, baru banget kejadian gitu, ada tim tiba-tiba resign gitu. Lah kenapa kaget, belum pernah diskusi sebelumnya. Ada sih sempat ada masalah, tapi kita sedang berusaha membantu. Oh ya udah coba begini begini gitu. Tadi setelah dengerin apa penjelasan karakter, baru sadar oh ternyata orang ini kayaknya koleris, plekmatis dan ada melankolisnya gitu. Dan selama ini ternyata kita ternyata salah memberikan assignment ke dia gitu. Kita tempatkan di yang kondisi kerjanya tuh sangat dinamis, sering berubah-ubah, pressure-nya gede, tantangannya gede gitu. Semua orang berlomba-lomba untuk achieve gitu-gitu. Nah, jadi dia sampai pada titik terjadi demotivasi gitu, sampai udah pokoknya saya nggak mau diskusi lagi, ini udah final decision, titik, saya mau quit segera mungkin gitu. Nah, langsung tertohok banget, wah berarti selama ini salah ya gitu. Padahal dari awal sebelum ngasih assignment itu juga sudah disepakati, udah oke, nanti begini-begini, memang ada potensi masalah, tapi we will help you to go through this gitu. Kita carikan mentor dan lain-lain gitu. Tapi tetap ternyata maybe karakternya tetap nggak bisa mengikuti gitu. Jadinya dia stres sendiri dan langsung down gitu, sampai ternyata stres, turun berat badan sampai 4 kilo lah dan lain-lain gitu. Jadi lumayan ternyata efeknya gitu. Jadi gimana ya cara menyikapi hal ini di dunia profesional gitu, terutama yaitu terkait dengan pekerjaan yang kadang-kadang tuh kita sendiri tuh ya harus berusaha menyesuaikan diri gitu, nggak bisa ngikutin karakter kita, ya kita begini ya harus begini gitu. Ya gitu sih pertanyaannya. Makasih. sama Fani. Iya, memang kalau sebenarnya tadi ya seperti yang udah saya jelasin ya, bahwa yang namanya kepribadian ini hanya sebagian kecil ya dari sisi diri kita ya, atau dari sisi individu ya, yang membuat dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi ada faktor-faktor lain, faktor-faktor kayak misalnya kemampuan komunikasi ya, atau kalau di dalam psikologi itu ada kemampuan kan ada emotional quotient, ada kemampuan untuk bisa bertahan di dalam menghadapi berbagai macam masalah ya atau tantangan dalam kehidupan. Dan ini semuanya adalah learn ya, harus dipelajari ya, harus kita perlahan kita tingkatkan kemampuan komunikasi, terus juga kemampuan emosi ya, kemampuan mengelola emosi, kemampuan untuk saya lupa itu namanya adversity quotient ya, kemampuan untuk bisa bertahan dalam lingkungan yang berat ya, dalam masalah-masalah yang dihadapi, itu adversity quotient namanya. Makanya ketika kita memberikan, misalnya Fani ini sebagai pemimpin ya di dalam grup ya, dalam perusahaan tersebut ya, mungkin perlu juga melihat sampai mana kemampuan orang tersebut ya, kira-kira kalau misalnya dikasih ini terlalu berat nggak pekerjaan yang ini. Jadi mungkin pelan-pelan dikasih pekerjaan yang semakin lama semakin tanggung jawabnya semakin besar gitu. Jadi perlu proses pembelajaran, jangan langsung dikasih sesuatu yang besar dulu gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak misalnya orang koleris itu kan dia harus tahu ini sanggup nggak dia capai gitu kan. Kalau misalnya nggak sanggup ya khawatirnya jadi demotivasi tersebut ya, ada jadi merasa sayangnya nggak sanggup melakukan hal seperti itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang melankolis ya, kalau misalnya dia terlalu
orangnya kan tadi ya, orang melankolis itu kan pesimis ya, pesimis. Jadi dia kalau misalnya enggak tidak belajar sedikit-sedikit ya untuk mencapai target yang semakin lama semakin meningkat, mungkin dia akan saya nggak akan sanggup melakukan itu gitu. Mungkin kalau yang tadi Fani staffnya itu mungkin agak melankolisnya agak kuat juga ya, melankolis mungkin ya kolerisnya juga mungkin ada gitu, seperti itu kan. Jadi memang kita ketika sebagai seorang pemimpin harus tahu juga sampai mana kemampuan orang tersebut, dan kalau memberikan satu tugas berarti harus step by step gitu. Jangan langsung dikasih sesuatu yang berat, seperti itu kan. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Ya, jadi apa ya, kita juga ngasih tugasnya sebenarnya dimonitor juga tiap minggu ada coaching gitu. Nah, kemudian baru 2 bulan gitu dikasih tugas baru ini, dan kita pikir coba dulu deh 3 bulan gitu, kalau nggak sanggup ya udah kita ganti lagi assignment-nya. Belum 3 bulan drastis gitu. Jadinya jadi apa ya, padahal niat kita baik gitu untuk untuk karir advancement dan lain-lain gitu, tapi ternyata bahkan baru 2 bulan sudah rontok gitu. Nah, itu juga perlu dilihat juga adversity question-nya itu tadi ya. Dia itu memang sanggup dikasih beban yang berat atau enggak gitu. Meskipun kalau udah masuk perusahaan besar berarti kan sebenarnya udah tes psikologisnya udah menunjukkan kalau dia mampu gitu ya. Cuma mungkin memang ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya apakah dia sedang ada dalam kondisi yang sangat berat gitu ya. Atau apalagi kan mungkin online ya. Fani ya, saat ya online kan nggak bisa langsung melihat orang itu seperti apa gitu kondisinya gitu. Kalau misalnya tatap muka kan kita bisa lihat, oh kayaknya dia dalam kondisi yang lesu beberapa hari ini gitu kan. Jadi kita bisa meraba gitu ya, orang ini kira-kira sedang punya masalah lain nggak ya selain di kantor atau apa gitu. Dan orang melankolis itu kan kepikiran ya. Jadi kalau misalnya dia merasa gagal itu sangat jadi shock banget buat buat dirinya dia sendiri gitu. Dan itu makanya kebanyakan orang-orang melankolis itu bisa jatuh ke dalam depresi kalau mereka punya mindset yang buruk ya terhadap apa yang mereka alami gitu. Banyak ya yang punya kecenderungan untuk jatuh ya ke dalam depresi itu ya biasanya orang-orang melankolis ini. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Vivi. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Vivi dan Mbak Fani. Ini ada lanjutan pertanyaan nih Bu Vivi dari Mbak Soliha. Itu suami itu suka ganti-ganti kerjaan. Itu bagaimana solusinya ya Mbak? Kan jadi nggak stabil, bikin emak-emak rempong. Ini memberikan efek berarti ya. Nah, ini kalau suka ganti-ganti pekerjaan ini mungkin faktornya banyak ya, bukan cuma faktor dari kepribadian aja gitu ya. Ya mungkin masalah adaptasi juga atau masalah komunikasi gitu ya. Jadi sepertinya agak sulit untuk memberikan masukan gitu karena harus tahu kondisi realnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya memang ada satu pekerjaan yang dia enjoy di dalamnya gitu ya, sesuai dengan passionnya, kemudian juga kemampuannya juga cukup gitu ya, itu mungkin perlu lebih dikuatkan lagi, dikasih motivasi supaya dia tetap melanjutkan pekerjaan tersebut gitu. Gitu Soli ya. Ya, baik. Emaknya harus ini ya, istrinya harus sabar. Harus ekstra sabar ya, dan ekstra memahami ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya Jepang itu ini, kalau di Jepang itu, kalau misalnya kerja dalam satu perusahaan itu mereka itu sangat memperhatikan record karyawan gitu. Maksudnya mereka sangat jadi berapa tahun sudah di dalam perusahaan itu biasanya mereka bisa naik tingkat ya dengan mungkin ada ujiannya segala macam. Di Indonesia juga seperti itu sih sebenarnya. Cuma di sana lebih kuat lagi ya seperti itu.
Ya, memang harus dicari akar masalahnya apa sih? Kenapa dia sampai nggak bisa tetap dalam satu pekerjaan? Apa karena dirinya sendiri ya? Atau karena memang dia nggak bisa beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan tersebut atau seperti apa? Gitu. Baik Bu Vivi, terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, Ibu-ibu? Ya, emang nggak ada. Sayang nih, materinya sangat bagus ya. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya Bu Vivi, tadi yang seperti Bu Vivi ungkapkan di awal kan memang dari faktor genetik ya, kepribadian itu adalah faktor genetik ya, terbentuk dari adanya hormon ya, hormon dopamin, ya oksitosin ya Bu Vivi ya, serotonin, endorfin. Kan kalau dopamin itu kan bisa mengaktifkan ya keinginan untuk belajar, keinginan untuk menemukan hal yang menyenangkan gitu kan, memberi motivasi untuk mengejar tujuan gitu kan. Kemudian oksitosin itu kan bisa untuk memberikan kepercayaan, memotivasi ya, membangun hubungan. Nah, sebenarnya ini bisa kan ya Bu Vivi ya, ditingkatkan, hormon ini bisa ditingkatkan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Bu Vivi cara meningkatkan hormon ini? Kan nanti hubungannya tuh kepada pembentukan karakter ya. Kalau yang tadi Bu Vivi sampaikan kan karakter itu kan adalah salah satu faktor di luar genetik ya, seperti itu. Sebenarnya kalau saya kan pernah dapat informasi bahwasannya hormon ini bisa ditingkatkan gitu ya, hormon dopamin, oksitosin ini kan bisa ditingkatkan. Sebenarnya ini berhubungan sekali ya Bu Vivi dengan lingkungan kita gitu ya, bagaimana kita menghadapi orang lain ya dengan cara yang tepat sehingga hormon dopamin, oksitosinnya ini meningkat gitu. Apakah benar Bu Vivi itu sangat berhubungan antara peningkatan hormon dengan perilaku yang diperoleh seperti itu? Ya, jadi misalnya dopamin itu kan sebenarnya semacam reward di dalam otak kita. Jadi kalau misalnya kita happy ya, ada sesuatu yang membuat kita happy, biasanya dopamin itu muncul gitu. Nah, dopamin ini bisa menjadi didapat dari macam-macam, kayak misalnya kita mendapatkan pujian, kita kan happy kan, dan makin bersemangat dalam melakukan hal tersebut gitu. Kemudian juga ketika kita bisa mencapai sesuatu ya, misalnya kita ada target, terus target itu bisa tercapai, maka biasanya hormon dopamin ya, kemudian juga endorfin, hormon bahagia gitu ya, itu juga muncul. Ya, jadi sebenarnya macam-macam yang bisa kita lakukan dalam untuk meningkatkan hormon-hormon bahagia ini ya, 4 macam hormon bahagia ini. Misalnya olahraga teratur itu juga ternyata olahraga itu bisa meningkatkan hormon endorfin ya. Kemudian juga kalau oksitosin itu berarti peningkatan bonding kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, perhatian-perhatian yang diberikan itu ternyata bisa meningkatkan hormon oksitosin gitu. Kemudian untuk menaikkan mood ya, hormon serotonin itu ya, itu kan mood ya, itu juga bisa kita munculkan dengan melakukan hal-hal yang membuat kita happy ya. Tergantung, setiap itu kan kepribadiannya beda-beda ya. Kayak misalnya kalau orang sanguinis berarti dia sukanya ketemu orang. Yang membuat dia happy adalah ketika dia ngobrol banyak hal dengan orang lain gitu. Maka mungkin itu perlu juga dilakukan gitu. Atau kalau orang yang pragmatis ya, biasanya leyeh-leyeh itu membahagiakan gitu. Itu sederhana, leyeh-leyeh aja gitu ya, untuk pragmatis gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa meningkatkan hormon-hormon bahagia tadi gitu. Nah, kalau dalam konteks pendidikan berarti kita perlu memenuhi hal-hal tersebut. Makanya kan ada reward ya, ada misalnya kalau anak kecil tuh dikasih bintang aja udah happy banget dia gitu, dan motivasi naik gitu kan, atau dikasih jempol gitu ya ketika dia berhasil mencapai sesuatu ya, itu juga hormon dopaminnya juga meningkat gitu. Dan berarti terkait ya Bu Vivi ya, Masya Allah ya.
Iya, hubungan yang akrab, ya maksudnya kita mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak itu kan bisa meningkatkan oksitosin ya, kemudian serotonin juga seperti itu. Jadi memang sangat apa ya namanya, sangat pengaruhnya ya. Kalau di rumah itu seorang ibu kalau misalnya gampang marah-marah ya bayangin anaknya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita nyantai gitu ya, kemudian kita tenang dalam menghadapi tingkah anak-anak itu bisa meningkatkan apa namanya ya karakter mereka gitu, meningkatkan apa ya karakter positif mereka gitu. Ya, benar Bu Vivi, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya ilmunya nih. Ya, jadi dengan kita memahami ya hormon apa saja yang ada pada diri manusia, ya lalu bagaimana cara meningkatkan hormon tersebut ya. Kemudian ternyata saat hormon tersebut ya, hormon tadi yang membuat seseorang itu merasa percaya diri, merasa dihargai ya, merasa happy ya, itu membuat dia juga enak melakukan sesuatu ya. Nah, jadi yang tadi Bu Vivi sebutkan di akhir ya, kalau misalkan ibunya marah-marah terus gimana nanti anaknya gitu ya. Karena memang anak itu pun perilakunya itu terbentuk dari salah satunya dari rumah ya, yang tadi Bu Desi di awal sampaikan ya. Jadi terbentuk dari rumah, karena memang orang yang paling sering ketemu dengan dirinya adalah orang tuanya gitu ya. Nah, seorang anak itu pasti akan menerima banyak pengalaman ya yang diterima dari orang tuanya, dari anggota keluarganya ya. Nah, pengalaman tersebut ini akan mempengaruhi ya perilaku anak ya Bu Vivi ya. Dan itu kalau perilaku tersebut kalau misalkan terus-menerus dilakukan itu bisa membentuk karakter. Nah, kalau misalkan orang tuanya tidak memahami ya, maka nanti akan berdampak ke anak. Ini sangat penting sekali. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Ada Bu Vivi. Kedekatan sama anak itu sifat kita bisa nular nggak sih, Bu Vivi? Kan saya kayaknya kan sanguinis nih. Terus kayaknya dua-duanya ini ikutan gitu karena kita emang deket banget kan, suami kan korelis nih kayaknya. Kayaknya semuanya sanguinis gitu karena kita sangat tiap hari bertiga apa sangat dekat gitu. Itu bisa nular nggak karakternya gitu? Tadi ya karena kepribadian itu sifatnya genetik ya, berarti ya memang kemungkinan turunan dari orang tuanya gitu ya. Gitu. Ya, apalagi kalau ternyata yang banyak berinteraksi kan Mbak Zeta. Jadi sanguin itu diperkuat banget gitu. Jadi kayaknya korelisnya cuma sebenarnya anak-anak nih ada sifat leadernya gitu ya. Cuman kayaknya sifat leadernya itu kayaknya cuma 25% lah. Selebihnya kayaknya sifat saya yang turun semua ke mereka gitu. Bisa itu ya karena pola asuh juga ya? Ya, bisa karena pola asuh juga ya. Kuat atau diperlemah ya. Tapi sebenarnya kalau memang sudah ada bawaannya ya, misalnya dalam satu kondisi tertentu mereka dihadapkan untuk memimpin ya mungkin mereka ya bisa-bisa aja gitu. Bisa ya. Meskipun tentu keterampilan memimpin itu juga banyak yang harus dipelajari juga ya, kemampuan komunikasi kan, kemampuan bagaimana berhubungan dengan orang lain ya, empati segala macam itu kan termasuk dalam kemampuan memimpin yang harus dipelajari gitu. Pernah dulu si abang ini pernah kayak tes psikologi gitu, ternyata tuh mereka tuh leader gitu. Sedangkan saya followers gitu. Bisa ya kayak gitu. Pragmatis ya. Mereka tuh sebenarnya leader, cuman diasuh sama yang followers gitu. Sebenarnya itu bisa dibentuk ya Bu Vivi ya. Misalkan Mbak Zeta ini kan tadi sanguinis ya Mbak Zeta ya. Iya. Sebenarnya bisa dibentuk ya Bu Vivi ya. Mbak Zeta bisa merubah pola asuh gitu kan untuk anak-anaknya. Gitu. Karena kan sudah tahu nih ilmunya. Iya. Kita bisa merubah pola asuhnya gitu.
demi apa ya, memaksimalkan potensi anak ya, seperti itu Iya, ya. Oh gitu. Ya, sebenarnya kalau dalam kondisi ya kita bisa ini anak-anak itu diikutkan dalam berbagai macam aktivitas ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok gitu. Sehingga mungkin dari situ terasah jiwa kepemimpinan. Kalau dalam kondisi biasa ya, pandemi begini agak sulit juga ya. Kasihan juga sebenarnya anak Iya, potensinya mereka tuh. sih seneng sih ikut-ikut kayak waktu itu kayak apa sih kegiatan kelompok Ramadan gitu-gitu. Jadi terbentuk apa kelihatan itunya ya apanya sifat-sifat yang kurang menonjolnya di mana jadi kita tahu gitu. Baik, makasih Umi, Bu Putri. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah hampir 9:30 nih. Sayang kalau misalkan berlalu begitu saja. Silakan. Apa sudah ini ya memahami insya Allah Bu Vivi ya, teman-teman ya? Udah cukup ya. Ya, ini saya senang banget nih dapat materi ini ya, karena memang kita berhadapan dengan anak-anak ya, sumber daya manusia gitu ya, dengan makhluk hidup ya, bagaimana kita bisa memperlakukan mereka ya, memanusiakan manusia istilahnya seperti itu, luar biasa. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan Bu Desi? Orangnya ada yang kecil ya? Kenapa Bu Desi? Ya. Maaf, enggak Bu, maaf. Baik. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo, mumpung belum ditutup nih. Atau bagaimana Bu Vivi? Disudahi? Iya, kelihatannya udah cukup karena udah lumayan lama juga ya. Kayak kita berhadapan dengan layar itu kalau terlalu lama juga pusing. Ya, baik. Baik Bu Vivi, kita berarti sudah di penghujung acara ya. Ya, para peserta webinar Hikari sesungguhnya mencari dan memiliki pengetahuan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman ya. Hal ini dikarenakan untuk mencapai pemenuhan dan perealisasian diri ya, agar bisa berperan dalam kehidupan gitu ya. Nah, karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat mencari kebenaran dalam hidup ya. Kita dapat berjalan dengan benar ya. Nah, ilmu pengetahuan itu kan merupakan faktor yang esensial ya Bu Vivi dalam pendidikan ya. Keterlibatan ilmu pengetahuan manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan ya, baik permasalahan pribadi, permasalahan sosial ya, itu sangat mempengaruhi kualitas moral ya dan budi pekerti kita ya. Jadi saya yakin semua peserta di sini memiliki masalah ya, memiliki masalah. Namun masalah itu dalam menghadapi masalah itu tergantung kita ya Bu Vivi bagaimana menghadapi masalah tersebut. Nah, salah satunya adalah karena ada ilmu ya, ada ilmu pengetahuan. Dan ini alhamdulillah pada pagi hari ini kita memperoleh ilmu pengetahuan ya, yang nanti bisa menjadi bekal kita nih ya, para ibu-ibu, para guru ya, dalam menyelesaikan masalah ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut ya dengan kualitas moral dan budi pekerti yang baik ya, dan budi pekerti yang agung ya, seperti yang Rasulullah contohkan ya, bahwasannya Rasulullah ini memiliki akhlak yang sangat mulia ya Bu Vivi ya. Ditambah lagi tadi yang Bu Vivi sampaikan, para sahabatnya Rasulullah ini memiliki 4 kepribadian ya, masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi akhlak itu sebenarnya adalah sebuah akhlak sosial yang sangat penting ya. Banyak dapat menyelesaikan banyak urusan ya dan permasalahan di antara kita. Baik, para peserta webinar Hikari, saya berharap ya di sini kita bisa belajar lagi ya, insya Allah Sabtu depan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh barusan ya dari Bu Vivi ini benar-benar memperoleh berkah Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar bermanfaat nih bagi kehidupan kita, bagi keseharian kita ya.
sebagai modal ya, sebagai modal diri kita untuk membimbing, membina anak-anak kita ya, mengembangkan potensi anak-anak kita ya. Semoga Bu Vivi juga yang telah memberikan ilmunya ya, semakin berkah ya kehidupannya ya Bu Vivi ya, semakin berkah ilmunya, Masya Allah, karena telah berbagi kepada teman-teman ya, Masya Allah. Baik, kita sudahi ya. Oh ya, ini ada jawaban dari Bu Vivi ya, untuk Mbak Soliha di chat ya. Silakan Mbak Soliha dibaca ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ya Bu Vivi, kita berlanjut di grup ya, di grup Hikari School ya. Bagi yang remaja nanti bisa berlanjut di grup Hikari Remaja, Masya Allah ya. Insya Allah Bu Vivi dan kami para pengurus Hikari terbuka ya, terbuka untuk segala pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan. Jika bisa kita selesaikan bersama-sama di grup, insya Allah ya, untuk mencari solusinya. Baik, kita sudahi kelas Hikari kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mencatat ikhtiar kita ya untuk terus bertafakuh fiddin ya, menambah ilmu pengetahuan kita ya, guna memperbaiki kehidupan kita ya, guna memperbaiki peran kita ya sebagai orang tua maupun sebagai guru. Terima kasih Bu Vivi, barakallah. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Vivi.